Oke, di sini saya akan mendemokan satu sistem GPS tracker geofence ya, atau pembatasan wilayah yang sudah dimodifikasi untuk rental mobil ya, atau rental kendaraan. Nah, ini alat-alat yang saya gunakan masih sama yang seperti yang lalu, tapi ditambahkan LED untuk status. Nah, jadi fungsi buzzer itu nantinya tidak hanya untuk alarm ketika keluar area, dia juga akan aktif atau akan berbunyi ketika kendaraan yang disewa itu sudah melebihi batas sewa ya, batas waktu sewa seperti itu. Jadi demonya masih sama seperti yang lalu, tapi saya hanya akan demokan fiturnya saja ya. Oke. Nah, ini sistemnya. Di sini belum ada data kendaraan sama sekali ya, masih kosong. Ini masih sama dengan yang kemarin ya, yang demo geofence, tapi sudah ditambahkan menu untuk penyewaan ya. Nah, jadi untuk penyewaannya di sini belum bisa ya, ini formnya. Jadi isi data penyewaannya di sini. Terus nanti pilih kendaraan mana yang akan disewa. Di sini masih kosong ya, karena belum ada kendaraan sama sekali yang ditambahkan. Kemudian di sini ada sedang berlangsung. Nah, jadi ada menu sedang berlangsung, ini untuk menampilkan kendaraan apa saja yang sedang disewa ya, gitu. Kemudian di sini ada menu selesai. Nah, jadi di sini semua transaksi penyewaan itu ada di sini ketika sudah klik selesai ya untuk penyewaannya. Jadi kalau mau lihat resip itu bisa di sini nanti. Oke, nah di sini saya mau coba untuk menambahkan kendaraan dulu. Jadi registrasi kendaraan masih sama kayak yang kemarin, saya menggunakan Toyota Agya DB1519EM jenis mobil. Oke, kemudian kendaraannya Toyota Agya TRD ya. Area tidak ada, jangan dulu ditambahkan. Ini tambah perangkat. Nah, ini sudah ada ya, Toyota Agya. Saya akan buat satu poligon. Nah, seperti biasa di perumahan saya. Nah, kita akan tambahkan di daerah sini. Oke, saya tambahkan dulu poligon yang baru. Jadi klik tambah poligon, buat poligon. Jadi ketika keluar dari daerah ini, buzzernya akan berbunyi, tapi nanti sebentar ya. Oke, sudah, kira-kira sampai sini saja. Double klik. Kairagi Permai ini saja ya. Simpan koordinat. Nah, sudah ada. Ini di perumahan yang tadi ya, yang sudah kita buat pelacakan ya. Ini belum update sama sekali. Jadi ada Toyota Agya TRD. Ini belum update di sini. Nah, di sini juga saya tambahkan satu penyewaan, status penyewaan ya. Jadi kalau tidak disewa atau masih dalam jam penyewaan atau waktu penyewaan, dia minus ya. Nanti kalau misalnya sudah melewati batas penyewaan, ini nanti ada pemberitahuan di sini. Oke. Nah, ini masih di titik 0 ya, karena belum update. Oke, saya nyalakan alatnya dulu. Oke. Kalau bunyi bip 2 kali, nah, kalau 3 kali seperti itu berarti sudah terkoneksi dengan jaringan wifi ya. Tinggal menunggu GPS-nya itu terkoneksi dengan satelit. Di sini masih belum blink ya. Nah, jadi kalau udah connect, datanya update ya, itu LED biru akan blink. Oke, saya keluarkan mobil. Oke, di sini sudah connect ya. Ini sudah blink pasti. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, oke. Ini untuk LED-nya. Oh ya, belum update ya. Nah, itu udah, tapi tidak terlalu kelihatan. Nah, itu ada blink ya. Jadi dia update datanya per 5 detik ya. Ini sudah update. Ini saya perbesar dulu. Oke, ini posisi saya di sini. Ini LED-nya blinking setiap pengiriman data ya. Jadi per 5 detik dia kirim data latitude sama longitude ke server ya. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang saya coba jalan lihat trackingnya dulu.
Atau kita langsung buat penyewaan saja ya, karena sudah update. Oke, di sini saya sudah mengisi form untuk penyewaan kendaraan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada kendaraan yang available ya. Jadi ketika kendaraan ini sudah disewa, nantinya di pilihan kendaraan ini, kendaraan yang sudah disewa itu tidak akan tampil ya. Gitu. Jadi kalau udah dipilih, udah disewa ya nggak bakalan bisa disewa di sini, kecuali diklik selesai dulu, baru dia bakalan tampil di sini. Nah, saya pilih yang ini. Nah, terus di sini harga sewa per harinya itu 650.000 ya. Jadi kalau misalnya satu hari 650.000, kalau misalnya pemakaiannya kita jadikan 2 hari, maka otomatis ini akan menjadi 1.300.000, kurang lebih seperti itu. Penyewaannya akan mulai ketika kita klik ini, mulai penyewaan. Oke, kita klik mulai penyewaan. Oke, sudah berhasil dibuat ya. Nah, jadi saya menyewanya 1 hari. Kita bisa lihat di sedang berlangsung. Ini sudah ada, ya, sudah ada. Bisa dilihat di sini data penyewaannya. Nah, untuk penyewaannya dari tanggal 25 sampai 26 ya. Mulai dari jam 16 sampai jam 18. Oke, nah jadi ketika besok kendaraan itu belum dipulangkan ya, belum diklik selesai, nanti di sini ada tombol selesai, bisa dilihat ya. Nah, belum diklik selesai di sini. Ketika dia melewati jam 18 besok, otomatis buzzernya itu akan bunyi. Oke, kita coba ya. Ini kan belum nih. Nah, karena masih jam berapa nih? Tanggal 25 jam 16 ya. Nah, oke, masih tanggal 25. Oke, saya coba jalan dulu. Saya keluarkan mobil. Oke, ini sudah saya mau jalan. Nanti bisa lihat di layar ya. Oke, ini harusnya update ya. Oke. Nah, jadi dia update per 5 detik. Harusnya di layar update juga ya posisi saya nanti. Oke. Sini saya mau tambahkan batasan area dulu. Nah, untuk batasan area itu kan sudah saya buat tadi kayak Regi Perma ya. Jadi di registrasi kendaraan, kemudian kita edit, selanjutnya kayak Regi Perma ya untuk Toyota Agya batasan areanya. Oke, simpan. Ini sudah ada kode areanya, udah ada. Kita masuk lagi ke pelacakan, selanjutnya kita pilih Toyota Agya TRD. Oke, nah ini udah ada statusnya di sini. Ini dalam area ya. Statusnya masih di dalam area. Penyewaannya garis karena belum selesai penyewaannya. Oke, saya jalan. Nah, otomatis ketika keluar dari batasan area dia akan bunyi bip. Nah, oke, saya kanan sini. Nah, bunyi kan? Karena sudah keluar dari batasan area, statusnya juga sudah berubah jadi luar area. Oke, lanjut. Nah, nanti di depan saya majukan waktu sewanya ya. Saya matikan dulu untuk batasan areanya, itu saya off. Oke, saya parkir dulu di sini. Nah, oke, ini bunyi terus ya. Nah, untuk batasan areanya itu saya matikan dulu. Jadi ke registrasi kendaraan, kemudian edit, selanjutnya pilih tidak dibatasi ya. Nah, harusnya dia akan mati. Ya, mati ya. Karena sudah tidak ada batasan area ya. Udah kosong di sini. Dianya udah kosong. Tidak ada lagi batasan area. Oke.
Nah, sekarang di sini saya mau majukan jam penyewaan ya, karena nggak mungkin waktu testing itu saya harus menunggu besok. Jadi langsung saja saya ganti jam di laptop ya. Saya ganti jam di laptop. Ini kita masuk dulu ke penyewaan. Sedang berlangsung. Nah, jadi saya mungkin majukan jamnya dan tanggalnya itu ke tanggal 26, itu sekitar jam 17.58 ya, karena selesainya jam 18. Oke. Saya setting dulu jamnya. Change. Kita bikin tanggal 26 ya. Kemudian jamnya itu kita bikin jam 5 lewat berapa? 58 ya. Biar ada waktu 2 menit. Oke. Change. Nah, ini jamnya ini udah ya, udah jadi tanggal besok. Terus jamnya 17.58. Oke. Nah, bisa dilihat di sini udah hampir mendekati jam selesai. Oke. Nah, sekarang kita ke pelacakan kembali. Kemudian kita pilih Toyota Agya. Oke, kita anggap ini si penyewa masih menggunakan mobilnya gitu. Oke, kita tunggu, kita jalan aja dulu. Oke, ini saya jalan. Nah, itu pasti sudah lewat batas jam sewa ya. Nah, itu statusnya sudah penyewaan habis. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi buzzer-nya itu bisa untuk indikator untuk keluar area, bisa juga untuk indikator penyewaan habis. Nah, terus kita simulasikan, mungkin saya sebagai penyewa, saya telepon ke rentalnya bilang, "Pak, tolong di extend sedikit." Ya. Misalnya seperti itu, tolong di extend sedikit. Karena saya mau pulangin mobil. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, rentalnya di sini menambahkan jamnya ya. Sedang berlangsung. Jadi saya extend. Itu tidak akan menambah biaya ya kalau hanya extend jam, karena hitungannya itu per hari. Oke, perpanjang. Di sini saya mungkin bikin sekitar jam 19 lewat ya. Saya berikan waktu 1 jam kurang lebih. Nah, jadi tetap tanggalnya sama, tanggal 26. Terus jamnya misalnya saya bikin jam 19 lewat 20 ya. 20. Nah, nanti kalau misalnya dia lebih dari jam 19.20, dia bakalan bunyi lagi buzzernya. Oke, simpan perubahan. Nah, jamnya harganya tidak tambah ya, hanya jamnya yang tertambah di sini. Jadi harganya tidak ditambahkan karena hanya extend jam saja. Nah, harusnya di sini itu buzzernya akan mati. Ya, karena jamnya itu udah ditambahkan ya, jadi 19.20 kalau tidak salah. Oke. Nah, sekarang menambahkan waktu sewa ya, hari penyewaan. Nah, sedang berlangsung. Ini saya tambahkan waktu penyewaan. Misalnya saya bilang, "Oh Pak, saya mau extend 1 hari lagi." Jadi hitungannya penyewaannya 2 hari ya. Harusnya total harganya itu dikali 2 ya, 650 kali 2 berarti 1.300.000. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa bikin dia lebih kecil dari jam 19.20. Itu tidak hitungannya 1 hari. Jadi harus lebih besar dari 19.20, minimal 19.20 ya. Dan untuk harinya itu bikin tanggal 27. Kemudian jamnya itu kita bikin misalnya 19 lewat 20, contohnya seperti itu.
Jadi besok pemulangannya itu pas ya, 19.20 tanggal 27. Oke, kalau sudah otomatis di sini langsung tertambah ya untuk totalnya. Nah, udah 1.300.000 rupiah. Jadi selesainya besok. Oke, selesainya besok. Nah, kalau misalnya pemulangannya lama, saya charge ya, misalnya gitu. Saya charge 100.000 misalnya. Oke, tinggal dimasukkan saja biaya charge-nya di sini. 100.000. Nah, contohnya seperti ini. Tambahkan, total pembayarannya 1.400.000. Kalau udah, misalnya mobilnya udah dipulangkan, ya tinggal di sini klik selesai. Nanti ada pertanyaan seperti ini, klik OK saja untuk menyelesaikan transaksi. Nah, oke, berhasil. Dia langsung hilang di sini. Dia pindah di selesai. Nah, di sini nanti cari DT Production, ini transaksinya 1.400.000. Kita bisa lihat fakturnya. Oke, kurang lebih seperti itu saja. Nah, untuk sistem trackingnya itu tetap jalan ya. Trackingnya tetap jalan, bisa multi kendaraan juga. Untuk kendaraan lain sama juga cara pakainya nanti. Oke, ini sudah saya balik arah menuju ke toko lagi. Nanti di toko saya tunjukkan riwayat perjalanannya ya. Tetap juga berfungsi masih sama seperti yang kemarin-kemarin ya, yang kemarin saya demokan. Saya setting batasan area dulu, otomatis dia bakalan bunyi ya. Nah, edit kayak lagi perma ya, karena saya di luar. Kemudian pelacakan, nah sudah bunyi karena di luar batasan area. Saya jalan kembali dulu. Nah, sudah hampir mau masuk ke dalam perumahan. Oke, harusnya sudah mau mati ya. Nah, mati. Oke. Nah, alatnya berfungsi dengan baik ya. Nah, oke, ini alatnya sudah saya matikan. Sekarang tinggal tes riwayat perjalanannya ya. Nah, otomatis ini ada 2 riwayat perjalanan ya, karena saya rubah jam tadi di sini. Jadi terputus ketika saya rubah jam ya dan hari. Oke, Toyota Giat RD. Selanjutnya pilih tanggal 26 hari ini. Nah, lihat perjalanan, harusnya dia tampil ya. Nah, itu. Jadi dia putus di sini nanti. Karena saya rubah jam ya. Nah. Oke, ini ada riwayat perjalanannya. Saya lihat di sini. Nah. Jadi dia putus dan dia start dari sini ya, 26. Kemudian tanggal 25 yang sebelumnya ya, yang dari dalam sini. Tadi kan saya masuk ini. Nah, ini pulangnya ini yang tanggal 26. Jadi saya lihat tanggal 25 tadi putus ya. Nah, tanggal 25-nya dia dari sini terus ke sini. Oke, berfungsi dengan baik.